Kalian pernah gak sih mendengar cover musik diunggah di YouTube mendapat copyright? Yap, video tersebut mendapat pelanggaran lisensi hak cipta musik dari penciptanya. Untuk terhindar dari masalah ini, pemilik kanal YouTube harus terlebih dahulu meminta izin pada si pembuat lagu untuk menyanyikan lagunya di kanal YouTube. Hak cipta musik ini termasuk ke dalam hak kekayaan intelektual loh. Lantas, apa sih hak kekayaan intelektual itu? Hak kekayaan intelektual didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Hak Cipta, Paten, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, sirkuit terpadu, dan merek. Fungsi hak kekayaan intelektual yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya. Yang kedua, sebagai bentuk antisipasi pelanggaran hak kekayaan intelektual atau biasa disebut dengan haki. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi dan memperluas pangsa pasar. Yang keempat, memiliki hak monopoli. Nah, tujuan dari hak kekayaan intelektual ini sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terhadap hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan ataupun kelompok dalam bentuk hasil karya. Secara umum, hak kekayaan intelektual terdiri dari dua hal, yaitu kekayaan industri dan hak cipta. Dalam TRIPS Agreement, khususnya dalam artikel 9-40, menggolongkan jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang dilindungi, seperti hak cipta, merek, indikasi geografis, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, informasi yang dirahasiakan, pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi. Hak kekayaan intelektual ini selalu mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, mengandung hak eksklusif yang diberikan oleh hukum. Yang kedua, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual. Yang ketiga, kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi. Karya-karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hak cipta adalah karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut baru mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan sebagai ciptaan yang berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan, dan sebagainya. Hukum Cipta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Pendaftaran hanya semata-mata untuk keperluan pembuktian belaka. Dengan demikian, begitu suatu ciptaan berwujud, maka secara otomatis hak cipta melekat pada ciptaan tersebut. Biasanya, publikasi dilakukan dengan mencantumkan tanda hak cipta. Jangka waktu perlindungan atau masa berlaku hak cipta dan hak terkait melalui Pasal 57 sampai Pasal 63 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Masing-masing jenis hak cipta memiliki perbedaan tentang masa berlaku, seperti misalnya atas karya cipta buku, lagu, atau musik,
berdasarkan ketentuan pasal 58 ayat 1, berlaku sampai selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 70 tahun sehingga pencipta meninggal dunia. Sementara itu, untuk jenis ciptaan, fotografi, jangka waktu perlindungannya hanya 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dilakukan pengumuman atas karya cipta tersebut. Dengan mencermati ketentuan Undang-Undang Hak Cipta secara rinci, pelanggaran hak cipta dan penegakan hukumnya. Pelanggaran hak cipta serta penyelesaian sengketa hak cipta diatur melalui pasal 95 sampai dengan pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Penyelesaian sengketa hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan. Untuk gugatan perdata diajukan